Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Alin Dewi Husna, lalu ada Elza Januarita Cahya Putri dan juga Putri Rahmawati, izin menyampaikan isi daripada review jurnal internasional yang telah kami lakukan dengan judul The Effectiveness of Positive Psychotherapy on the Well-being and Glycemic Control of Patients with 2 Diabetes, a randomized control trial. Jadi konten kita pada kali ini akan mencangkup 6 hal. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian, lalu yang kedua adalah tujuan penelitian, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah intervensi, lalu yang kelima hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Menuju pada pembahasan pertama yaitu tentang latar belakang penelitian. Apa sih yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti tentang ini gitu. Jadi diabetes ini merupakan salah satu penyakit yang sangat mengerikan gitu loh, yang sangat membahayakan. Jadi diabetes ini muncul dengan gangguan metabolisme berupa glukosa, lemak, dan protein yang meliputi gangguan sistem produksi dan penggunaan hormon insulin. Jadi salah satu penyebab juga yang menjadikan peneliti itu meneliti adalah karena Iran ini merupakan salah satu negara dengan presentase penyakit diabetes yang sangat tinggi. Peneliti mencantumkan data bahwasanya presentasenya itu mencapai 14% sampai 23% dari masyarakat Iran itu menderita diabetes. Dan juga ada data yang mengatakan bahwasanya 25% dari orang yang memiliki keresahan pada gangguan toleransi glukosa ini juga akan menderita diabetes di masa depan. Lalu penyebab dari tingginya kasus diabetes itu adalah meningkatnya angka obesitas dan juga imobilitas yang terkait dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2. Lalu apa sih tujuan penelitian daripada penelitian ini? Tujuan penelitian ini yang pertama adalah pelatihan psikoterapi positif dapat mengarah pada pengendalian diabetes yang lebih baik dengan menekan atau mengurangi tingkat sekresi kortisol. Salah satu alasan lain penelitian ini juga karena belum ada penelitian khusus yang kemudian membahas tentang efektivitas atau bagaimana penggunaan kelompok psikoterapi positif pada penderita diabetes tipe 2. Untuk metode penelitian ya, jadi sebenarnya peneliti itu tidak menuliskan secara khusus desain penelitian apa yang mereka lakukan, tapi dilihat dari pola penelitian itu bisa kita katakan bahwasanya penelitian tersebut itu menggunakan true experiment design. Karena apa? Karena menunjukkan bahwasanya adanya kelompok pembanding, yaitu kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Lalu juga pemilihan subjek dilakukan secara random dengan single blinded clinical test. Lalu untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kedua itu di sini membahas bahwasanya partisipan penelitian terdiri dari seluruh pasien diabetes yang dirujuk ke pusat penelitian diabetes IAS. Oleh karena itu, ukuran sampel dihitung dengan rata-rata dan standar deviasi dari penelitian sebelumnya. Jadi seluruh partisipan diwawancarai perihal informed consent-nya juga. Lalu untuk sampel yang dibutuhkan, jadi dalam penelitian ini itu membutuhkan 12 orang ya, totalnya 24 orang, 12 dari kelompok kontrol dan 12 dari kelompok eksperimen. Tapi akhirnya peneliti itu juga memutuskan untuk memakai 15 orang setiap kelompoknya karena ditakutkan nanti ada beberapa orang yang keluar atau mungkin karena ada faktor lain yang menyebabkan beberapa orang dalam setiap kelompok ini gugur. Karakteristik usianya itu berusia 30-55 tahun yang telah mengidap penyakit diabetes tipe 2 selama 6 bulan atau lebih dan memiliki nilai terendah dengan skala GWB 5,7 banding. Lalu intervensinya bagaimana? Jadi subjek ini masuk dalam kelompok eksperimen psikoterapi positif yang akan mendapatkan 10 sesi.
dengan rentang waktu 90 menit. Jadi 90 menit ini adalah jumlah waktu sesi dalam 1 minggu, bukan setiap sesinya. Jadi 90 menit ini dalam 1 minggu. Pemberian terapi akan dilakukan selama 10 minggu. Jadi selama 10 minggu itu mereka setiap minggunya mendapatkan waktu 90 menit. Partisipan belajar tentang keterampilan sikap positif terhadap diri mereka dan juga terhadap lingkungannya dengan bantuan satu terapis dan satu kooperator. Selama pemberian intervensi, subjek menyelesaikan tertulis praktik tertentu dalam bentuk kerja dari setiap sesi. Jadi di setiap sesinya itu ada kemudian sesi khusus yang mana partisipan itu dites gitu. Sejauh mana sih apa yang mereka dapatkan dalam setiap sesi itu. Lalu dari intervensi yang sudah dilakukan selama 10 minggu itu, hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwasanya ternyata psikoterapi positif yang diberikan kepada penderita diabetes tipe 2 itu ternyata efektif ya, dan dapat sangat signifikan meningkatkan kesejahteraan atau well-being pada diri mereka. Ini ditunjukkan dengan hasil kelompok kontrol yang menunjukkan 0,01 dan juga kelompok eksperimen itu 0,05. Jadi ada peningkatan gitu loh. Ada peningkatan yang lebih daripada kelompok yang tidak diberikan eksperimen, tidak diberikan perlakuan gitu. Baik, berikutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa intervensi psikoterapi positif efektif dalam kesejahteraan mental dan glukosa darah pasien. Jadi, terapi ini dapat diaplikasikan dengan pertimbangan kondisi tertentu dari setiap pasien diabetes. Sekian dari saya, terima kasih.